pagi. Harapan kami, kita semua penuh dengan sukacita dan merasakan kasih Tuhan ada di dalam kita. Ada baiknya sebagai pengikut Kristus yang sejati, sebelum kita memulai segala tugas tanggung jawab, mari kita dahulukan Allah dalam segala hal. Lewat firman-Nya saat ini, kita berdoa. Bapa di surga, di tempat tinggi, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang melimpah. Kami rasakan sepanjang perjalanan kehidupan kami. Itu boleh kami rasakan dengan memberi napas kehidupan, kesehatan jasmani dan rohani. Kerinduan kami akan selalu Engkau Tuhan. Biarlah kami jawab dengan memberi hati kami, jiwa kami selalu bersekutu. Materaikan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang Kau minta melalui firman yang akan kami dengar. Dalam Kristus dengari Allah doa kami. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Selasa 20 Agustus 2024, yang tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 15. Beginilah bunyinya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, banyak tawaran yang di dunia ini yang menyatakan dirinya benar. Salah satu contoh, sebuah iklan yang menyatakan dia itu baik, paling is the best. Pokoknya menyatakan begitu sempurna. Dan demikian juga soal pegangan hidup. Banyak di dunia ini yang menawarkan yang benar. Tapi ketahuilah, hanya di dalam Yesus kita dapati pegangan yang tepat dan benar. Beriman kepada Yesus tentunya telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhannya. Dan menerima Yesus bukan hanya sebagai Tuhan, tapi kita kenal yang penuh kasih. Barang siapa yang percaya dan berpegang teguh takkan pernah kecewa. Bahkan hidupnya pasti aman dan tentram, karena mereka tidak salah memilih. Paulus juga menyampaikan hal ini kepada jemaat di Efesus. Penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadikanlah itu menjadi tumpuan hidupmu. Jangan ragu dan bimbang, tapi percayakanlah segala sesuatunya hanya pada Allah. Sekuat dan setangguh apapun yang ada di dunia ini, itu belum apa-apa dibandingkan kekuasaan Allah yang menjadi tanggul kehidupan kita, yang mampu tetap kokoh dan kuat. Buat tempat berpegang teguh hanya kepada Allah. Jaminan keselamatan yang telah diberikan Allah di dalam Yesus tidak hanya membawa hidup orang percaya kepada pembenaran, namun benar-benar menghidupi kasih daripada Kristus. Siapapun yang telah dipenuhi atau dikuasai kasih itu akan memancarkan Kristus di dalam hidupnya. Boleh kita lihat, alami dalam setiap langkahnya. Itu sebabnya dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Artinya, dari segala penjuru, dalam situasi kondisi apapun yang kita lihat, terpancar kuasa kasih dan kebaikan Allah yang tentunya membawa pengharapan.
Semua orang yang merasakan dan melihat kuasa Yesus semakin mempercayakan seluruh hidupnya hanya pada Allah. Kristus yang sebagai kepala, kita sebagai tubuh yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Terjalin hubungan yang selalu diikat dalam Kristus, yang merupakan satu sukacita membawa tetap berpengharapan. Dengan demikian, terimalah, percayalah, Yesus Sang Raja Kepala Gereja sungguh peduli dan akan selalu memberi yang terbaik, sebab kasih Allah bersinar di mana-mana. Kita berdoa. Terima kasih Allah, firman-Mu yang selalu menyegarkan kami dan mengingatkan kami ketika begitu banyak pergumulan dan tantangan. Engkau tak pernah datang terlambat menolong kami. Tuhan, kadang di dalam kegalauan kami bertanya, dari manakah datang pertolongan? Dan pada saat ini Engkau mengingatkan, hanya Engkaulah pegangan yang teguh, hanya Engkaulah yang memberi kasih yang benar. Harus kami hidupi dan imani, supaya kami tidak takut dan ragu dalam menapaki kehidupan ini. Engkau adalah kepala gereja, kami adalah tubuh-Mu. Tentunya kehidupan kami, segala sesuatunya hanya bersumber dari Allah. Ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami serahkan seluruh kehidupan para jemaat dan hamba-Mu. Engkau campur tangan, Engkau yang menolong, apapun yang menjadi pergumulan. Tuhan, kami serahkan kehidupan anak-anak, seluruh jemaat dan hamba-Mu. Mulai dari sekolahan, yang bekerja, yang dekat, yang jauh. Engkau gembalai, Engkau jagai, jauhkan dari narkoba, pergaulan bebas. Tapi ingatkan mereka selalu Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepadamu. Dan selalu berdoa agar jauh dari rencana seorang sejahat. Dan selalu hanya merindukan Engkau. Tuhan, yang dalam pekerjaan, beri Tuhan pangkat dan jabatan. Dan ingatkan mereka selalu bersyukur dan berendah hati. Bapa di dalam surga, kami selalu berdoa, baik buat keluarga dan seluruh jemaat yang selalu ada Tuhan di dalam sakit penyakit. Engkau sembuhkan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan. Engkau yang menopang orang-orang yang lemah. Engkau yang menghibur orang-orang yang selalu di dalam duka. Dan Engkau yang selalu Tuhan mengingatkan yang ragu akan kuasa-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang maha tahu dan maha baik. Berkati seluruh mata pencarian jemaat dan hamba-Mu. Dan cukupkan kami Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dan tanggung jawab kami kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Kau layakkan kami menjadi anak-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Kristus sempurnakan dan dengar doa kami. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Berbuatlah kasih kepada semua orang sama seperti kepada Tuhan. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.